gitu karena masa-masa pembelajaran kursus bahasa Inggris di Bali gitu. Ini Instagram dan WA saya, berikut juga email gitu. Jadi memang sekarang kita dituntut untuk cepat ya teman-teman. Jadi misalnya nanti teman-teman butuh layanan yang kaitannya dengan pembelajaran, boleh untuk berkirim WhatsApp kepada saya. Nah, nah, ini untuk moto hari ini ya, life is like riding a bicycle. Hidup itu seperti menaiki apa ya, naik sepeda gitu kalau saya katakan ya. Einstein bilang begitu. Agar seimbang kamu harus tetap bergerak. Hidup itu juga begitu, kata Einstein. Kalau kalau hari ini pergerakan kita adalah dalam pelatihan, itu tentu adalah dalam rangka menyeimbangkan hidup itu sendiri. Saya juga ingin berkesempatan untuk mengenal teman-teman. Mungkin karena ini sudah semakin siang, saya tidak bisa mengambil waktu yang lama gitu ya. Saya ingin memanggil, kemudian saya ingin melihat yang mana sih ini ya, gitu ya. Kalau boleh ini saya cek, ini ada Mbak Rizky Indah Noviani Sutarto. Dari mana Mbak Rizky? Rizky ya. Rizky Ika Ibu. Oh, Rizky Ika. Rizky Ika Noviani Sutarto. Saya dari Pemalang. Dari Pemalang. Guru ya Mbak ya? Ibu, Panggilannya Mbak Rizky sih gitu aja atau Mbak Ika? Mbak Rizky. Rizky aja ya. Kemudian di sini ada Muhammad Fajar Ulin Nuha. Di mana ini yang mana ya? Boleh open mic? Selamat pagi Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, Waalaikumsalam. saya yang Muhammad Fajar Ulinuha Bu. Dari mana Mas? Dari Semarang Bu, penempatan di Kanwil, Jawa Tengah. Oh iya, Kementerian Kanwil ya. Informasi. Sebagai apa Mas? Iya, saya di tata usaha di tim kerjanya Kerukunan Umat Beragama Bu. Di KUB. Oke, Iya, panggilannya di Mas KUB. Fajar atau Mas Ulin? Bebas. Ada yang Bebas. Fajar, ada yang Ulin, ada yang Nuha. Oh, Boleh. terima Di teman-teman ada yang kasih. manggil macam-macam nih. Iya, 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 memang Senamanya begitu. Orang saja. juga panggil saya, ada yang Ida, ada yang Fitri, ada yang Dian. Tapi belum ada yang manggil Ningrum, memang belum ada. Oh, kalau di sini yang Ningrum ada 3 malah Bu. Oh iya, Iya. wah keren ini ya. Terima Di kasih Ningrum ada Mas 3. Iya. Fajar. Kemudian di sini ada Mas Lukni Maulana Ibrahim, nih penghulu kita ini ya. Pagi Bu. Pagi Mas Lukni ya. Ye, Eh, Panggilannya Mas Lukni gitu aja boleh? boleh Bu, boleh sangat. Di penyuluh penghulu ya Mas ya, penghulu di KUA mana? Penghulu di KUA Belado Kabupaten Batang Bu. Wah, ini tempat yang sejuk ini ya. Ada Dekat perkebunan dekat teh. Dian Bu, monggo. Iya, iya, Nginep. iya. Saya pernah Mas sekitar saya S2-nya ambil studinya di Batang loh untuk tesis saya. Tepatnya kecamatan mana Bu? Di Cepoko, Cepoko Bandar ya. Nah Gitu. itu saya kecamatan Bandar, domisili. Oh, Ye, keren keren. ye. Ke penempatan kecamatan Belado. Gitu. Nge, nge. Terima kasih Mas Lukni. Ya Di Bu, sini sama-sama. iya ada Mbak Kristiana, Kristiana Salindri Wende. Ya Selamat Bu, siang. selamat siang Ibu. Iya. Saya dari penyuluh agama Katolik di kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang. Yuh, Batang juga ya Mbak ya. Panggilannya Iya, gimana Mbak? apa Bu? Kurang jelas. Panggilannya siapa ini? Oh, panggilannya Salindri Bu. Salindri gitu ya, Mbak Ya, Salindri, penyuluh agama Katolik. Tadi saya di kelas yang sebelah, angkatan 1 dan 2 juga ketemu ini Mas Henry, penyuluh agama Katolik juga ini beliau. Iya, ya Mas Donatus. Mas Bener ya? Donatus, iya. Terima kasih Mbak Salindri. Ya, terima kasih Bu. Kemudian, iya boleh saya ke yang lain, Mas Muhammad Nurkolis ya namanya ya. Iya, Bu. G, dari mana Mas? Saya dari Win Sunan Kalijaga, Bu. Oke, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebagai apa di sana? Di Panata Komputer ahli pertama Prakom ditugaskan di fakultas atau di rektorat? di unit mana, Bu? LPM, Bu. Oh, di LPM. Oke, oke. Terima kasih. Kemudian ada Mas Khairul Johari.
Penghulu juga ini rupanya ya. Iya Bu, Mm-mm. saya dari KUA Kalimun Selatan Kabupaten Kendal Bu. KUA Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Oke, Kendal juga ini ya. Agak deket gitu ya Mas dari Semarang. Lumayan, Lumayan, geng-geng. Aslinya Kendal juga Mas Johari. aslinya Kendal, Oh, eh, Kendal. tangga kecamatan dari Kampung awalnya. Geng-geng. Matur nuwun. Ini Iya, kan penghulu juga ada Mas Muhammad Aris Munandar. Ya, Bu. Penghulu di KUA mana Mas? Di KUA Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri. Oh, Wonogiri, Karangtengah. Ya, Agak jauh itu ya Wonogirinya. sangat jauh. Dulu kami pernah ada Mas, peserta diklat tim ya, kepala KUA itu. Kemudian teman kami dari Wonogirinya masih naik kendaraan, katanya sampai capek, kayak sudah sampai Jawa Timur katanya. Ini dari kota 1 jam lebih, Bu. Oh iya benar benar benar. Ya, Asli Wonogiri ya Mas Aris? asli. Iya, jadi tidak masalah itu saya kira selamat bertugas. Ya, Kemudian siap. ada Terima guru kasih. ya di sini ada guru Pak Nurholis Ardiansyah. Wah, Sibu, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Nurholis. Iya, boleh wajahnya ditunjukkan sedikit, jadi Dia biar. ngapunten, ini Heeh. webcamnya agak error, Bu. Jadi harus Oh, oh gitu. diklik lagi, gitu. Oh, nggih, terima kasih. Nggih. Di bertugas di mana, Mas Nurholis? MTS 2 Grobogan, Bu. MTSN 2 Grobogan. Nggih, leres. Saya asli Grobogan, Mas. Oh, nggih. Grobogan mana, Bu? Iya, saya di Kradenan aslinya, Oh, Kecamatan Kradenan. Nggih. Kradenan. Dekat, Bu, dari sekolah. Oh, gitu ya. Wirosari Nggih, ya, ini MTSN. Wirasari, nggih, leres. Iya, Nggih. iya, iya. Terima kasih, selamat Nggih, Bu. bergabung. Nggih. Kemudian ada guru lagi di sini, Mas Muhammad Amri Agam. Guru ya? Guru. Ya, Mas Bu. Amri, monggo. Guru apa, Mas? Ya, Bu. Saya guru informatika. Guru informatika. Oh iya, iya. Eskom ya, Mas ya. Di mana tugasnya? Ini di MTS Negeri 5 Magelang. MTSN 5 itu di kecamatan mana ya? Itu di Ngablak, Oh, di Ngablak. Dekat Kopeng ini ya. Kopeng. Ya. Keren, ini ada yang dari Blado, ini ada dari Ngablak, ini ya. Tempat-tempat sejuk ini ya. Kemudian masih ada satu lagi dari kelompok 3, ada Mas Miftahul Huda. Mas Miftahul Huda, monggo. Dari Kemenak mana, Mas? Dari Blora, Bu. Lora, jenengan sebagai apa di Kemenak? Hmm, penyuluh agama Islam. Penyuluh agama Islam. Terus tugasnya di KUA Menden, Bu. KUA Menden. Wah, ini jauh juga ya ini ya. Ye. Ujung perbatasan Jawa Timur. Iya, ujung perbatasan Jawa Timur. Iya, betul. Sudah hampir sampai Jatim ini ya. Yang satu Wonogirinya juga perbatasan, yang ini juga Bloranya perbatasan. Oke. Ya. Alhamdulillah. Kemudian di sini saya ingin menyapa teman-teman kelompok 4. Di sini ada Mbak Umayyah Latifah, gitu ya. Mbak Umayyah, halo Mbak. Boleh on mic? Iya, Ibu. Iya. Iya, agak agak tersendat ya suaranya, tapi nggak Iya, apa-apa. maaf Ibu. Mm-mm. Koneksinya agak buruk tadi, Bu. Sempat mati listrik tadi di sini. Oh iya 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 iya. Iya, iya. Nggih. Perkenalkan Ibu, nama saya Umaymah Latifah. Biasanya dipanggil Uma, Amai. Saya dari MTS 9 Boyolali, Bu. Kabupaten Boyolali. MTS 9 tuh kecamatan Seba mana ya Mbak Umaymah? Simo, Ibu. Simo. Kecamatan Simo. Nggih. Saya Guru sebagai guru bimbingan dan konseling di MTS. BK. Oh iya, Nggih. keren sekali. Terima kasih Mbak Uma. Kemudian Ya, ada Mbak sama Umi Ibu. ya. Ada Mbak Umi Badriyah. Halo Mbak Umi. Selamat pagi, Bu. Pagi. Mohon maaf, nggak kelihatan mukanya. Tidak apa-apa, kita melihat siluet-siluet saja sudah bahagia Mbak Umi. Ya, perkenalkan saya dari Kantor Kemenak
Kota Salatiga, Ibu. Mm-mm. Formasi perencana ahli pertama. Oke, perencana ya. Waduh, keren ini ya. Akuntansinya keren ini ya, Mbak Umi ya. Selamat ya, Mbak. Nanti bisa mewarnai kinerja-kinerja teman-teman di Salatiga. Salatiga itu seperti sudah eh, tanah air kedua bagi saya. Saya Oke, lama Ibu. di Salatiga ya, sejak kuliah sampai selesai kuliah, sampai bekerja, ketemu jodoh juga di Salatiga. Aduh, jadi curhat ini. Oh Saya iya, Ibu. lanjut di sini ada Mas Sindu ya, Mas Sindu Ernanto. Mas Sindu guru Ibu, ya Mas ya? guru Ibu Di mana Mas gurunya? di MTS 1 Wonogiri, MTSN 1 Wonogiri. Guru apa Mas? guru TIK Ibu. Guru TIK. Oh iya 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 ya. Baik, tadi ada Mas Amri juga ya, guru TIK juga ya. Oke, kemudian di sini ada Mas Suparmono, Bapak Oke, Penghulu. Bu. Oke. Dari KUA mana Mas? Dari KUA Selogiri, Bu. Selogiri itu Kabupaten Mm-mm. Wonogiri. Oke. Oh iya iya iya, karena ada girinya saya asumsinya Wonogiri. Eromoko, Selogiri, Pracimantoro itu ya. Oke, Bu. Selogiri, penghulu ahli pertama. Selamat bergabung Mas Suparmono. Oke. Kemudian di sini ada Sh- ini Mbak atau Mas ya? Syafi'un Nuha. Oh, Bapak-bapak Bu. Mas ya. Saya tertipu. Hmm. Kemarin itu di angkatan kemarin ada namanya Lulut. Itu saya kira bapak-bapak. Ternyata mbak-mbak. Cantik lagi. Lah ini ada Mas Syafi'un Nuha. Gantengnya kayak gini saya panggil mbak ya. Maaf nggih. Ini Nggak apa-apa. jenengan guru ya Mas ya? Betul Bu, saya guru geografi di Guru, MAN 2 Jepara. guru di Jepara. MAN 2 Jepara Bu. Ya, Oh iya, ya MAN Mandua 2 Jepara Jepara. itu di Kecamatan Keling, Ujung, Keling ya. Wah, agak Kabupaten jauh Bandung. ya. Heeh, heeh. Lumayan Bu. Iya, iya, iya. Kalau satu kan di Bawu ya. Betul. Mm, Agak dekat dari kota ini lumayan. Oke, oke. Terima kasih, Mas. Siapa Terima manggilnya? kasih. Syafiq? Mas Nuha? Nuha Bu. Nuha, Mas Ya. Nuha ya. Heeh, heeh. Kemudian di sini ada yang namanya Setia Maulani. Saya takut salah sebut ini, Mas atau Mbak. Setia Nggih, Ibu. Maulani Mbak ya ternyata. Nggih. Salam kenal Ibu. Saya Iya, dari MAN 1 Karanganyar sebagai Man guru biologi. guru biologi. Wah. Ini Man satu Karanganyar, guru biologi ya. Wah, bisa menambah pasokan ahli biologi ini di madrasah ya. Kemudian di sini dari Karanganyar juga selain Mbak Setia Maulani juga ada Mas Rizkon Hasbi ya sepertinya ya. Mas Rizkon? Bang Ibu hadir Bu. Oh iya, di Nah, Karanganyar juga nggih Mas Rizkon nggih nggih. Bu, betul. Guru apa Mas? Guru fikih Bu. Guru fikih di Nggih, Madrasah MI. Ibtidaiyah. Nggih, min 2. Min 2 Karanganyar. Ya. Nggih. Jadi wali kelas juga tidak nggih? Mboten Bu, kebetulan sini saya juga udah penuh jamnya Bu, nyampe 30. Iya, pembelajaran PAI memang padat ya kalau di Nggih, Madrasah Ibtidaiyah. Nggih, paham saya. Terima kasih. nggih, Di Bu, sini salam ada kenal. guru juga, Mbak Ulia Granit Pramudita. Iya, Bu. Selamat pagi. Pagi Mbak Ulia. Dari mana Mbak? Saya dari MAN 1 Banyumas. Man satu Banyumas. Iya, Guru? sebagai guru biologi. Oh, guru biologi juga, sama seperti Mbak Setia ya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Ulia. Ada Mas Filasta Adi Nurianto. Nah, karena ada Totonya itu saya. Oh, betul. Betul Ibu. Mohon Iya, maaf ini Mas. Dari sinyalnya mana, Mas? ada gangguan Ibu. Nggih. Dari MTSN 1 Rembang. Oh, NTSN 1 Rembang. NTSN 1 itu di Rembangnya atau di Lasemnya? Betul. Rembangnya ya. Lasemnya Ibu. Oh, di Lasemnya. Iya, iya, Di baik. Lasemnya. Nggih. Kemudian guru apa, Mas? Guru Bahasa Indonesia. Guru Bahasa Indonesia. Panggilannya Mas Adi, Mas Filasta.
Panggilannya apa ini? Villa. 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 Iya. Villa Krista. Villa Saadi. Baik. Kemudian di sini juga ada Mas Yusuf Inawan Al-Haq. Beliau Di, penghulu. Di mana Mas? Penghulu di mana? di KUA Gumelar, Banyumas, Ibu. Gumelar. Wah, jauh sekali ya ini. KUA Gumelar Banyumas. Iya. Banyumas itu salah satu wilayah yang banyak sekali KUA-nya ya. Iya, Bu, KUA-nya betul. ada, dan masih tetap kekurangan penghulu gitu ya. Seperti yang Masih, ada Bu. dalam laporan Kanwil tahun lalu. Sehingga Iya. kehadiran penghulu-penghulu ini semoga nanti bisa mengoptimalkan layanan Kemenak di tingkatan Iya. kecamatan itu. Dan kita masih ada satu lagi, ada mbak-mbak ini ya, mbak guru. Karena masih muda ini teman-teman semuanya ini kan usianya masih muda semua ya. Nggak keberatan kan kalau saya panggil Mas Mbak gitu ya. Mungkin kemarin ada WI yang manggilnya Bapak Ibu. Jadi kami terbiasa untuk menyapa peserta pelatihan untuk Bapak Ibu gitu. Jadi nanti kalau saya keprocot gitu, keprocot itu apa? Kelepasan menyebutnya Bapak Ibu ya, nggak apa-apa nggih. Ada Mbak Vina Oktaviani. Hmm, Mbak Vina mana ya? Ya, salam kenal Ibu. Oh iya, dari mana Mbak? Saya dari Mandua Kebumen. Mandua Kebumen, iya. Sebagai guru ya? Iya, sebagai guru sosiologi. Oh, guru sosiologi. Keren, 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 keren. Terima kasih ya teman-teman. Ya, meskipun ini hanya sekilas saya berusaha untuk mengenal masing-masing peserta dan saya memang spare waktu cukup ini sampai 10.07 ya. Tapi sebetulnya itu adalah proses saya untuk menjajaki bahwa teman-teman tuh kan nanti bekerja ya. Jadi saya biar bisa tahu backgroundnya sebagai apa. Ada penghulu, ada guru, guru pun banyak itu. Dari guru BK, guru TIK, guru pendidikan agama, guru madrasah gitu ya, guru kelas dan sebagainya. Kemudian ada penyuluh, penyuluh pun ada penyuluh agama Islam, penyuluh agama Katolik gitu. Kemarin saya ketemu dengan teman-teman penyuluh agama Hindu, terus ada GF-GF lain selain itu, ada auditor, kemudian di sini juga ada prakom dan sebagainya. Nah, ini tentu di dalam agenda 3 kita mencermati tugas dan peran kita sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing agar bisa masuk lebih smooth gitu ya di agenda 3 nantinya. Izin saya share screen. Oke, saya akan share lanjut dari terakhir kali. Oke. Nah, agenda 3 mengenai kedudukan dan peran PNS. Tentu ini seiring sejalan untuk mewujudkan smart governance yang ada di instansi kita masing-masing. Ini masuk dalam kurikulum pembentukan karakter PNS. Di dalam MOOC kemarin, nah, teman-teman kan sudah mengerjakan itu, sudah menjalani masa belajar mandiri MOOC. Bisa waktu itu kan teman-teman dapatkan materi eh, dalam 2 modul untuk agenda 3. Yang pertama manajemen ASN, yang kedua smart ASN. Kalau teman-teman mengingat modul smart ASN itu tebal, tetapi manajemen ASN jauh lebih tebal. Jadi ini saya print ya, teman-teman. Saya kan bukan anak-anak generasi kekinian ya. Saya masih masuk dalam generasi milenial tahap awal kelahiran 81. Jadi agak kesulitan kalau saya membaca itu ya secara digital. Saya print loh ini modulnya manajemen ASN dan smart ASN. Banyak sekali, ada berapa ratus halaman ya itu ya. Sudah saya print, satu halaman ada 2, kemudian bolak-balik. Itu saja masih tebal dan butuh kacamata plus untuk membacanya. Namun dari hasil bacaan itu ya, kita bisa paham bahwa sebetulnya yang ingin dibangun adalah kompetensi dasar jenengan itu ya, agar jenengan semua itu paham secara utuh. Mengenai yang pertama tentu kedudukan dan peran, mengenai hak dan kewajiban ASN, kode perilaku dan kode etik ASN, bagaimanakah sistem merit dalam pengelolaan ASN dan pengelolaan ASN itu sendiri. Sedangkan di dalam modul Smart ASN, di materi ini ingin dibentuk karakter ASN yang ketika bekerja itu memanfaatkan teknologi digital.
Sehingga pekerjaannya itu dilakukan dengan efektif, dengan efisien, teman-teman bisa berinovasi, begitu ya, sehingga kinerjanya itu bisa disebut bermutu. Nah, memanfaatkan media-media digital untuk mendukung tugas, kewajiban, peran kita sebagai ASN, dua hal ini seiring sejalan adalah bekal menuju smart governance itu sendiri. Untuk menjadi PNS profesional gitu ya atau ASN profesional gitu ya. Itulah yang menjadi sasaran dari pelatihan dasar ini sendiri. Mewujudkan PNS profesional yang berkarakter, yang berlandaskan core values ASN berakhlak. Nah, kenapa seorang ASN itu harus berlandaskan core values berakhlak? Ini jawabannya sudah diterima teman-teman pada agenda kedua kemarin. Ya, agenda kedua. Tetapi di agenda 3 kita garis bawahi di sini, core values itu adalah landasan kita untuk melaksanakan tugas dan jabatannya. Nah, disinilah peran agenda 3. Tugas dan jabatannya ASN sebagai ada 3, kita jangan lupa. Ada 3 tugas jabatan kita. Yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua sebagai pelayan publik. Yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Jadi, kebijakan publik ini tertuang dalam regulasi yang mana itu kadang-kadang kita ya teman-teman suka tidak suka mau tidak mau ketika itu diundangkan. Peran kita adalah melaksanakannya, melaksanakan regulasi-regulasi itu. Kedua, pelayan publik. Pelayanan publik ini tidak hanya dibatasi oleh pekerjaan kita saja, namun juga pelayanan-pelayanan yang sifatnya umum, termasuk misalnya penyuluh-penyuluh ini ya, terutama. Guru-guru juga saya yakin banyak ya yang kadang-kadang layanan-layanan itu masih tetap dilakukan di luar jam kerja, di luar jam kantor. Nggak boleh kita kok ketika ada masyarakat bertanya, Pak, Bu, saya mohon info mengenai bla 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 bla. Terus dijawab, maaf, ini sudah bukan jam dinas. Nah, itu jangan sampai ya. Jangan sampai. Kadang-kadang kita dituntut untuk melakukan pelayanan-pelayanan itu justru pada jam-jam di luar jam dinas. Namun demikian kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang ada beberapa sistem kerja yang ketika di luar jam dinas itu memang lebih slow respon begitu ya. Jadi pada jam dinas kita memang dituntut untuk fast respon, tetapi tidak menutup kemungkinan kita masih akan diminta layanan-layanannya di luar jam dinas. Nah, pengalaman belajar di MOOC ini teman-teman semua saya yakin sudah melakukannya ya. Sudah ada proses-proses belajar, membaca-membaca modul, kemudian teman-teman menelaah, mengerjakan soal dan sebagainya. Saya ada kuis ya. Saya ada kuis yang bisa ya teman-teman kerjakan gitu. Nanti ini menjadi apa ya? eh Bisa menjadi penyegaran, mengingat-ingat kembali pemahaman-pemahaman kita mengenai manajemen ASN dan smart ASN itu sendiri ya. Saya akan ubah itu. Kemudian saya akan memainkan kuis sekarang ya. Saya kembali ke Zoom, share screen, kemudian saya masuk ke dalam aplikasi. Nah, di sini saya mulai aplikasinya di Wayground. Wayground ini dulu namanya Quizzes. Kalau teman-teman guru ini mungkin sudah akrab ya dengan kuis-kuis semacam ini, silahkan bergabung. Bisa menggunakan QR, saya akan sorot sebentar lagi, tetapi di sini saya juga akan membagikan linknya. Oke, silahkan bergabung dengan link yang sudah saya bagi di chat, atau teman-teman bisa bergabung menggunakan kode QR yang saya bagi di layar. Bisa. Dimulai, silahkan.
Wah, peserta pertama Mas Suparmono disusul dengan temannya yang lain. Iya. Jangan lupa tulis namanya ya. Betul. Mm-mm. Mbak Setia, Mas Nuha, Mbak Vina, Mas Metal Huda, menyusul Mas Nurhalis, Mas Aris, dan lain-lain. Sudah ada 9, sudah 12, sudah 13, 14. Kita lihat nih, sudah berjejer-jejer. Kita seperti mau piknik ya. Kita tunggu teman-teman. Nanti kita naik angkot sama-sama. Sudah ada 19, kurang satu lagi. Oke. Klik like, silakan. Masih satu lagi. Apakah ada kesulitan? Bentar, Bu, saya belum. Oke. Ini peserta jumlahnya 21 Bu Ida. Iya, oh betul. Ini ada kelompok 4 ya Pak Agus. Terima kasih diingatkan. Jadi masih kurang 2. Mungkin masih di belakang. Tadi izin. Kita tunggu sebentar ya. Mm-mm. Monggo. Mana bubble-nya? Saya kangen suara pluk-pluk gitu ya. Oke, 20. Oh, belum. Teman-teman ya sukanya mengecoh saya. Klik likes itu ya. Udah 21. Oke, karena sudah 21, saya akan mulai. Silahkan mengerjakan soal ada 16. Izin Bu, boleh ditampilkan kodenya? Saya tadi terlog out dari background. Oh ya, maaf ya tadi ternyata saya mikrofonnya off. Silakan Mas Ulin untuk bergabung melalui chat ataupun melalui kode. Terima kasih Bu.
Oke.
Ayo, sudah ada 18 yang selesai. Kita tunggu dua lagi ya. Ah, biar sama-sama kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Soal ini tidak ada kaitannya dengan penilaian ya teman-teman. Jadi jangan khawatir. Waduh, saya peringkat terbawah, Bu. Nggak apa-apa, biarkan saja. Ini proses belajar kita ya. Hmm, nggak masalah itu. Jadi nanti tidak jadi soal apakah teman-teman berada peringkat tertinggi atau terbawah. Tidak jadi soal. Yuk, kita kerjakan itu. Satu lagi nih ya, kurang satu lagi. Ya, kita oke, sudah ada 21. Izin saya akhiri ya, teman-teman. Dan peringkat ketiga adalah Muhammad A ini. Kita akan lihat ya. Yang peringkat pertama Mas Hoirul Johari gitu. Oke, saya akan lihat untuk peraih peringkat pertama Mas Hoirul Johari. Untuk peringkat kedua Mas Muhammad Aris Munandar, peringkat ketiga Mas Amri Agam, Pak Suparmono, Mas Yusuf, Mas Nurholis, Mbak Rizky, Mbak Vina, dan yang lain ada di setelahnya gitu ya. Kalau kita lihat di sini teman-teman kelompok 3 dan 4, alhamdulillah ini ya udah 61%, artinya 50% lebih dari soal-soal ini teman-teman pahami gitu. Kalau kita melihat di sini soal 16 ini bahkan semuanya menjawab benar ya, jangan sampai ada yang keliru. Ini soal yang sangat mudah. Kemudian ada beberapa soal yang teman-teman kesulitan. Kalau hanya satu dua yang menjawab salah, saya kira tidak jadi masalah. Saya nggak mempersoalkan. Mungkin memang apa ya, salah pencet dan lain-lain ya. Karena ini semuanya sebetulnya bersumber dari modul. Jadi saya nggak lari dari modul. Oke, untuk soal nomor 6 ada tiga yang salah. WNI memenuhi syarat tertentu diangkat oleh PPK berdasarkan perjanjian kerja. Kata kuncinya perjanjian kerja. Ini ASN yang mana gitu ya. Ini ASN ini yang kita sebut P3K. Yang salah menjawab apa? Oh, ASN. Ya, ini sering saya ulang-ulang ke teman-teman gitu ya. Jadi ASN itu ada dua ya. Yang satu PNS, yang satu P3K.
Yang PNS itu seperti teman-teman ikut latsar. Kalau P3K ini seperti Pak Agus dan teman-teman kita yang lain yang sudah bergabung di unit tugas kita, diangkat melalui berdasarkan perjanjian kerja, begitu ya, yang sudah memiliki masa kerja sebelumnya. Tidak ada perbedaan selain daripada itu. Ada keterkaitannya, ada perbedaannya nanti dibaca sendiri di Undang-Undang ASN. Namun yang disebut ASN itu mencakup PNS dan P3K ya. PNS ini berdasarkan apa ya formasi, fungsi dan sebagainya tentu P3K juga sama. Ada beberapa pembeda nanti silahkan dibaca saja gitu ya. Kemudian untuk nomor 3 ini ada 4 yang masih belum tepat. Ini, dalam perubahan pendekatan di mana senioritas dan kepangkatan bukan lagi menjadi acuan untuk pengembangan ASN, sekarang lebih mengedepankan kompetisi dan kompetensi. Ini adalah open career system. Jadi pada zaman dulu, pada zaman saya awal-awal menjadi PNS, kalau ada pelatihan itu dari unit pembina gitu ya, dari pembina kepegawaian itu selalu cek mana ini yang dupnya tinggi, daftar urut kepangkatan. Mana yang daftar urut kepangkatan lebih tinggi, dia mendapat kesempatan pertama. Mana yang senior dapat kesempatan berikutnya. Jadi pegawai baru itu ngabdi dulu. Jadi mereka tidak diprioritaskan untuk pengembangan kompetensi, tidak diprioritaskan untuk naik karir gitu ya. Kalau sekarang berbeda. Tentu ada kompetensi di sini, ada kompetisi juga. Misalnya, ini yang sering saya temukan, misalnya di kekosongan jabatan ada lelang jabatan, pejabat eselon 2 dan sebagainya. Kemudian di situ ada pendaftaran macam-macam ya, ada kompetisi di dalamnya. Itu terbuka, open career system. Jadi lebih terbuka ini kaitannya dengan merit system. Kemudian pemahaman tentang literasi digital lebih diarahkan kemampuan bermedia digital yang bertanggung jawab. Jadi kita tidak hanya cakap saja, tidak hanya butuh canggih, ya, tetapi juga bertanggung jawab. Di dalam penguasaan teknologi digital, teman-teman harus paham namanya etika, ya, harus paham yang namanya faktor keamanan, perlindungan data, perlindungan personal gitu ya. Kita tidak boleh sharing sembarangan. Kita apa ya dituntut untuk mampu bertanggung jawab di dunia digital. Kemudian yang nomor 5, kesabaran, kebajikan, integritas. Nah, ini tentu ke nilai. Nilai itu arahannya ke etika. Etika bermedia digital. Kita sadar, kita menjunjung nilai-nilai kebajikan, kita berintegritas, kita jujur, kita bertanggung jawab itu lebih masuk ke etika bermedia digital. Nanti teman-teman baca lagi ya di modul bagian pilar-pilar literasi digital di digital ethicnya. Terus nomor 4 ini pertanyaan jebakan. Ini tiga-tiganya itu kan digital safety, digital culture, digital skill ini masuk. Kecuali yang satu ini digital ethnic ya. Harusnya ethic. Memang disusun untuk mengecoh dan ternyata ada 7 teman kita yang terkecoh. Nggak masalah ya, ini hanya sekedar pertanyaan jebakan. Yang betul harusnya digital ethic. Kalau di sini ditulisnya digital ethnic. Oke, untuk pertanyaan berikutnya ada 9 yang keliru. Di sini Undang-Undang ASN kita yang terbaru itu nomor 20 tahun 2023 ya. Jangan keliru. Sebelumnya itu Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Nah, ini ada 5 yang menjawab di sini ya. Ada 5 yang menjawab di sini. Memang harus kita cermati betul ketika menjadi ASN, PNS, regulasi. Pemahaman kita tentang regulasi itu kita kuatkan pelan-pelan ya. Ada gitu ya, sebuah pernyataan yang saya ingat dari seorang senior saya dulu, menjadi PNS itu tidak terlalu sulit gitu kalau misalnya terkait dengan kewajiban-kewajiban. Karena kita semua dalam payung hukum. Jadi selama
apa yang kita lakukan itu tidak melenceng dari regulasi, berarti kita ada di jalan lurus. Ada payung hukumnya. Kami menyelenggarakan pelatihan ada payung hukumnya. Kenapa sekarang pengelompokan yang awalnya satu kelas jadi 4 kelompok, kenapa sekarang satu kelas menjadi 2 kelompok? Ada payung hukumnya, bahkan seperti itu. Selalu ada rujukannya, ada rujukan sahnya, agar dalam melaksanakan tugas kita tidak serta-merta melenceng gitu ya dari regulasi, termasuk di sini regulasi ASN cukup lengkap, perubahan di Undang-Undang 20 tahun 2023 dari undang-undang sebelumnya. Aktivitas membagikan data personal. Nah, bentuk konten negatif ini ya, ini kita sebutnya doxing ya teman-teman ya. Data-data personal kadang-kadang sengaja, tidak sengaja bisa bocor ya di media sosial gitu. Misalnya, maaf nih, misalnya guru gitu ya di bulan Juli, Agustus, ini kan kita asik Juni ya, Juni, Juli itu PPDB nih penerimaan peserta didik baru atau siswa baru. Kadang-kadang kita nggak sengaja nih foto satu formulir. Syukur Alhamdulillah hari ini pendaftarnya sudah ada 200 sekian orang. Tidak sengaja di situ terpotret nama anak, tempat tanggal lahir, nama orang tua, ayah ibu, pekerjaan orang tua, nomor telepon orang tua, mungkin NIK dan sebagainya ya. Ini kan data personal. Tidak boleh ini kita sebarkan ya. Meskipun itu memang, oh saya nggak sengaja, itu terlarang ya, itu satu bentuk konten negatif. Maka hati-hati, namanya kita sudah tahu sekarang ada digital etik, ada digital safety. Nah, kita harus hati-hati sekali. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, ini kaitannya dengan Smart ASN nih. Sebuah perangkat lunak yang dirancang untuk mengontrol perangkat secara diam-diam, mencuri data. Ini bukan spyware ya. Kalau spyware itu kan memata-matai saja, itu ya. Tetapi tahap selanjutnya dari spyware itu ada yang namanya malware. Ada yang namanya dia itu setelah mengontrol, setelah mengamati, dia ngontrol perangkat. Kemudian dia curi datanya, kemudian dia bisa menguras uang digital yang ada dalam perangkat itu. Misalnya beberapa waktu lalu ada kasus GoPay-nya tiba-tiba habis gitu ya, atau Shopee Pay-nya itu tiba-tiba terkuras. Nah, itu harus hati-hati kita ya, agar tidak klik sembarangan, membagikan apa tuh kode OTP dan sebagainya. Nah, kalau misalnya ransomware itu apa Bu itu ya? Ransomware itu perangkat lunak, dia itu bisa mengambil data, menyimpan data, memblokir akses terhadap data tersebut. Kemudian pelakunya ini meminta tebusan, ya. Dia meminta tebusan sejumlah uang. Jadi nggak harus dia langsung nyuri gitu ya. Tetapi dia minta tebusan nih. Misalnya di HP saya amit-amit ya, kemudian dimasuki oleh perangkat spyware dan selanjutnya. Terus kemudian dia sangat canggih. Kemudian saya nggak bisa akses lagi dengan nomor ini, dengan akun saya, email saya, IG saya, semuanya ditahan. Tiba-tiba itu semua nggak bisa diakses. Kemudian saya dapat telepon mengatasnamakan saya sudah pegang data kamu. Kalau kamu bayar saya 50 juta sekarang kamu bisa ambil. Nah, itu sudah masuk ransomware. Sudah ada permintaan tebusan. Kemudian pertanyaan Undang-Undang ASN ini mencoba meletakkan beberapa perubahan dasar di manajemen ASN-nya. Apakah yang salah menjawab adalah di Merit Advanced System? Betul. Yang menjawab Merit Advanced System Management, Anda benar tetapi belum tepat ya. Jawabannya ya, itu salah satunya. Tetapi di Undang-Undang ASN yang terbaru 20 tahun 2023, perubahan dasarnya adalah di pengelolaan sumber daya aparatur itu sendiri.
Di ada klausul yang menyatakan itu. Merit system itu adalah bagiannya saja. Jadi tidak hanya soal merit system ya di Undang-Undang ASN, tetapi di Human Resource Management yang mana di dalamnya ada sistem merit ini. Nomor 10, kemampuan untuk mengakses bla 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 bla. Ini adalah pengertian dari literasi digital tentu saja. Kemudian nomor 11, kegagapan dalam mengoperasikan teknologi digital, ciri dari, nah ini ciri dari angkatan-angkatan saya dan sebelum saya ini ya, teman-teman, kami disebut sebagai digital immigrant. Nah, ini beda dengan orang-orang yang lahir ya, generasi-generasi Z yang lahir 97 sampai tahun 2000 berapa ya? 2012 atau 2011 ya ini ya di generasi Z ataupun generasi Alpha dan sebagainya yang mereka itu jauh lebih mudah gitu ya masuk ketika mengoperasikan teknologi digital itu tidak butuh waktu lama seperti kami-kami ini yang generasi milenial awal, generasi X gitu ya, kelahiran tahun 70, kelahiran tahun 60-an. Kalau kami dihadapkan dengan teknologi baru gitu, maka butuh waktu untuk bisa masuk gitu ya, untuk bisa memahami ini maunya apa. Butuh tutorial, butuh diajari, butuh mencatat. Nah, digital imigran-imigran ini adalah kami yang ketika lahir pada masa itu belum ada era digital yang canggih seperti sekarang. Saya aja mengenal komputer tuh SMA, teman-teman ya. Saya SMA tahun 96, 97 waktu itu mengenal komputer itu sistemnya masih WS ya, masih pakai DOS. Kami disketnya dua, yang satu disket untuk perangkat lunak, yang satu disket untuk pengetik itu harus memformat dulu, nanti formatnya bagaimana. Kalau sekarang kan enggak, ngetik tinggal buka aplikasi banyak sekali. Bahkan tidak harus beli semacam beli Microsoft Office gitu ya, ada banyak aplikasi-aplikasi lain. Digital imigran itu kami gagap. Jadi jangan heran nanti kalau di tempat kerja teman-teman mendapati orang-orang yang kelahiran tahun 80-an awal, 70-an, 60-an itu harus selalu diajari, minta diajari, minta dibantu. Nah, gagap kami itu terhadap teknologi. Bisa belajar tetapi butuh proses. Seseorang menggunakan profil personal palsu untuk melakukan kecurangan, melakukan penipuan, ini catfishing ya. Di Amerika dulu pernah ada sebuah reality show, ada show gitu, menghadirkan ya korban-korban dari orang yang menggunakan profil palsu. Nah, pura-pura jadi apa gitu. Jadi mereka ini jadi korbannya suruh bercerita. Atau pelakunya, bisa jadi pelaku gitu ya. Jadi orang-orang yang menggunakan profil orang lain untuk melakukan kecurangan atau penipuan itu. Ini banyak terjadi, saya kira masih sampai hari ini. Saya sering dapat itu permintaan pertemanan tuh dari orang yang saya nggak kenal, seakan-akan dia bule luar negeri, bapak-bapak menggendong anak gitu pakai baju pilot, seakan-akan dia pengen menampilkan citra dirinya itu mapan, berkecukupan secara ekonomi, kebapaan, tetapi dia single parent gitu ya, mau ngajak dating dan sebagainya. Nanti ini akan menjurus arahnya mendekati secara personal, terikat secara psikologis, nanti akhirnya minta ditransfer sejumlah uang dan sebagainya. Ini aktivitas-aktivitas catfishing ya. Catfishing ini mengkhawatirkan karena kadang-kadang orang-orang yang belum melek secara digital serta merta akan percaya gitu ya. Loh, ini IG-nya Pak Prabowo, ini IG-nya Pak Jokowi, ini IG-nya siapa kita bilangnya? Oh, Kapolri, Pak Listio Sigit. Iya, padahal siapapun bisa ya, teman-teman ya. Siapapun bisa itu menggunakan profil seseorang, menggunakan nama orang gitu. Dan ketika dia melakukan itu untuk tujuan curang dan menipu, tentu itu masuk dalam eh, pelanggaran ya, pelanggaran atau perilaku negatif dalam internet yang disebut dengan catfishing. Ini sekilas gitu,
menyegarkan ingatan kita mengenai Smart ASN. Jadi jangan sampai setelah ini ada lagi ASN-ASN yang menyebarkan hoax. Ada ASN-ASN yang tertipu gitu ya. Kadang-kadang kita harus mawas apakah konten ini akan mengarahkan kita ke dalam penipuan gitu ya, penipuan bergedok apa ya? Profil palsu gitu ya. Ada profil palsu. Nah, di dalam agenda kita membahas manajemen ASN dan smart ASN. Tapi teman-teman di sini kita memiliki namanya amanat pembelajaran. Amanat pembelajaran agenda 3 ini memang pembelajarannya disampaikan terintegrasi. Ada sesi penyampaian materi, teman-teman bisa berdiskusi, belajar secara berkelompok, bisa menganalisis, bisa membuat learning journal. Learning journalnya tuh nanti saya akan menjelaskan, memang harus dalam bentuk video agar melatih kecakapan teman-teman menggunakan perangkat-perangkat digital gitu ya. Jadi sekaligus nanti kita praktek. Tetapi titik tekan di agenda 3 ini saya sudah bold, saya sudah cetak tebal agar teman-teman bisa mengamati. Kemampuan berpikir kritis terhadap konsep dan praktik pengelolaan ASN. Nah, di agenda 3 saya akan ajak teman-teman untuk mengerjakan tugas-tugas di mana tugasnya adalah analisis isu untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Sebab nanti teman-teman ketika menjadi seorang ASN, tiap hari akan menghadapi problematika, akan menghadapi isu, akan menghadapi masalah. Nah, disinilah akan dilatih teman-teman mampu berpikir kritis, ya, terhadap apa konsep dan praktik pengelolaan ASN. Mungkin di tempat tugas kita masih ada sesuatu yang belum optimal, masih ada sesuatu yang kurang, masih ada sesuatu yang belum tercapai dan sebagainya. Kita telaah, ya. Kita telaah sebab nanti dituntut ya teman-teman menjadi smart ASN. Nah, tentu ini di pembelajaran agenda 3 mulai hari ini lalu besok Senin disambung besok Selasa akan terbentuk kemampuan berpikir kritis ini. Sebab agenda 3 adalah pintu masuk ke agenda habituasi atau agenda 4. Teman-teman akan bertemu dengan coach pertama kali besok hari Senin, tapi hari Senin nanti baru menjalinkan keterkaitan antara agenda 1, 2, 3, dan 4. Tetapi di agenda 3 saya tegaskan di sini ini adalah jembatan menuju agenda 4. Karena saat teman-teman menyusun rancangan aktualisasi, nah, alat teropong kita untuk melihat isu adalah menggunakan teropong manajemen ASN dan smart ASN. Saya kira ini bisa dipahami ya. Alat teropong untuk melihat isu yang terjadi di tempat tugas kita yang akan kita bawa di dalam rancangan aktualisasi adalah menggunakan teropong smart ASN dan manajemen ASN. Nah, jangan sampai teman-teman salah ya pijakannya. Bu, saya mau ini karena saya guru, maka saya akan fokus di dalam pembelajaran tatap muka. Oke, boleh. Tetapi telaah menggunakan manajemen ASN. Dia masuk di mana? Keterkaitannya di mana? Begitu ya. Jadi kita lihat di modul, ada apa sih di modul? Nah, di modul kita punya namanya modul Smart Management ASN yang pertama ya. Di situ ada besaran awal namanya ketentuan umum. Manajemen ASN itu ketentuan-ketentuan umumnya apa saja? Ini ditelaah dari asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, hak kewajiban, fungsi, tugas, dan peran, dan sebagainya ditelaah. Kemudian di pengelolaan ASN itu sendiri mengenai pengembangan karir di tempat saya begini begitu. Kemudian di tempat saya penilaian kerjanya masih belum optimal. Di tempat saya mengenai kedisiplinan belum terasah. Di tempat saya eh, perlindungan-perlindungan kecelakaan kerja, kesehatan belum eh, tersistem begitu ya. Nanti ditelaah teman-teman. Kemudian ada menyoal sistem merit. Nah,
sistem merit nih bagaimana ya? Tentang karir di tempat saya begini begitu. Terus mengenai pengembangan diri, pengembangan kompetensi, pelatihan-pelatihan yang ada di tempat saya begini begitu ditelaah menggunakan manajemen ASN. Teropong yang kedua adalah menggunakan Smart ASN. Modulnya bercerita banyak di sini tentang literasi digital, kesenjangan-kesenjangan digital, bagaimana mengimplementasikannya. Teman-teman juga dilatih untuk melihat pilar-pilarnya, yang empat itu bagaimana, gitu ya. Implementasi dari pilar-pilar literasi digital. Nah, kemudian implikasi-implikasi dari literasi digital dalam dunia kerja. Teman-teman telaah gitu ya, agar nanti di dalam merumuskan rancangan aktualisasi, teman-teman tidak meleset. Pakai alat teropongnya ini kok melihatnya begini. Nah, tentu tidak akan peka gitu ya. Tentu tidak akan jeli. Alat teropong ini digunakan agar kita jeli, agar kita bisa melihat, menukik pada persoalan yang terjadi. Setelah isu didapat, dideskripsikan, tentu isu yang diambil adalah isu yang aktual, isu yang hangat dibicarakan. Dan di situ isu tersebut menggambarkan ada gap, ada kesenjangan, ada masalah antara yang ideal dan yang realita, begitu ya, dilihat. Ini kan nanti akan banyak dijelaskan oleh coach ya teman-teman di coaching agenda 1, 2, 3 maupun coaching rancangan aktualisasi. Teman-teman nanti kalau sudah mendeskripsikan isu, menetapkan core isu, ini kan prosesnya dari 5 isu di APKL, ketemu 3 isu di USG, ketemu satu core issue, kemudian konsultasi mentor kalau sudah oke, dibuat dengan fishbone agar tahu penyebab-penyebabnya. Setelah itu dibuat rumusan isu, mencari gagasan kreatif, dan diwujudkan dalam kegiatan ini, maaf minimal 4, harusnya minimal 5. Ini minimal 5 gagasan kreatif. Nah, ini akan dilatihkan di dalam agenda 3 di penugasan ya. Sebelum kita masuk ke penugasan, teman-teman boleh ini untuk melihat kita ada kasus ya. Ada kasus ASN yang terjadi. Boleh teman-teman akses kasus ini melalui kode QR ataupun teman-teman melalui link ya. Link di sini saya mau ketikkan. Oke, saya akan close dulu. Kemudian copy link, saya masukkan di chat. Hmm. Silahkan bisa gabung melalui link yang saya sematkan di meeting chat atau teman-teman bergabung menggunakan QR. 10.57, kita punya waktu 1, 2 menit ya untuk membaca, menelaah sebentar. Nah, kita akan lihat pemahaman kita terhadap isu ini seberapa dalam.
Nah, ini gimana ini? Mas Nuha, Mas Fajar Uli Nuha, boleh diceritakan Mas, ini ada isu apa ini yang kita baca tadi? Belum, maaf Bu, tadi saya belum masuk ke linknya Bu, Oh, udah linknya hilang. ada di chat. Oh di chat. Mm-mm. Mbak Rizky, Mbak Rizky Ika sudah membaca? Ya, Ibu, ini sedang membaca, baru sekilas. Gimana Mbak Ika? Halo Ibu, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Mbak Oke. Salindri boleh di-close untuk share screen-nya? Mm-mm. Oke, Mbak Ika, gimana Mbak? Ada Mbak Rizky Ika, ada masalah apa di Ya, kasus? jadi untuk kasus yang sedang saya baca, judulnya kasus manipulasi kehadiran ASN terus berulang. Pemerintah didesak evaluasi sistem. Mm-mm, mm-mm. Jadi di sini ada kasus manipulasi presensi kehadiran ya Mas ya. Oke, Mas Nurholis Ardiansyah, boleh saya tahu Mas, ini kasusnya ada di mana? Mm-mm. Halo, nggih. Iya, kasusnya ada di mana ini? Di mana ya? Di Lembang, Bu. Mm-mm. Kemudian gimana lagi selain itu? Mbak Setia Aceh mau. Timur, Oh Pemkab, iya, nggih. Pemkab iya, Grobogan juga ada. bukan juga ada. Nah, itu. Terima kasih, agak rame ya Mas Nurhalis ya. Jadi ini ada siswa yang konseling. Ada 10 Iya, anak. iya, terima kasih. Kemudian Mbak Setia Maulani, kira-kira Mbak penyebabnya apa ya Mbak ya? Penyebabnya karena kurang disiplin dan rasa tanggung jawab dari ASN itu sendiri, Bu. Jadi mereka memanfaatkan celah dari sistem untuk memanipulasi absensi. Menurut saya seperti itu. Iya, oke. Mbak Uma, kenapa sih ada orang yang ingin memanipulasi sistem? Kenapa sih ada orang yang bertindak untuk mengakali sistem? Kenapa Mbak Uma? Di on kan mic-nya? Nggih, izin Ibu. Heeh. Mungkin karena ada kesempatan itu ya Bu untuk mencari celah, jadi ya dimanfaatkan itu seperti menggunakan apa namanya, eh, seperti yang di artikel tadi jelaskan menggunakan fake GPS karena hmm, ada celah di situ, jadi dimanfaatkan menggunakan itu. Oke, jadi ada masalah lain ya teman-teman, selain dari individunya gitu ya. Ternyata ada celah di sistem. Jadi ada penyebab kedua, sistemnya belum sempurna, ada celah yang bisa dimanfaatkan. Oke, terus orang tersebut mencari celah dalam sistem dan melakukannya, dan ternyata tidak di satu tempat, tapi berjamaah ya ini ya. Berjamaah di beberapa tempat seperti Mas Nurholis tadi sampaikan, ada yang dari Aceh, ada yang dari Grobogan, ada yang dari tempat-tempat yang berbeda melakukan ini. Kok bisa gitu ya? Banyak orang melakukan gitu. Dan baru terdeteksi setelah sekian lama gitu ya. Ada masalah apa? Ada fungsi apa yang tidak berjalan di sini? Fungsi apa yang tidak berjalan? Masuk Parmo. Monitoring. Oh, Fungsi pengawasan, Bu. Fajar. Oh iya, fungsi pengawasan. Oke, fungsi pengawasan, fungsi monitoring tidak berjalan. Siapa yang harusnya mau monitoring? Pimpinan, Bu, harusnya. Sebagai Pimpinan. kadang-kadang kan ini, Bu, apa misalnya di suatu instansi terjadi manipulasi absen pada bawahannya, tapi juga melibatkan atasannya secara langsung, Bu. Gitu. Jadi apa ya, untuk monitoringnya menjadi persekongkolannya secara berjamaah lah, bukan lagi antara karyawan, tapi sudah
mencakup atasan juga, itu lebih ribet lagi Bu Oh untuk iya, penanggulangannya gitu. lingkungan ya, kita sudah sampai ke lingkungan begitu ya, sudah sampai ke budaya kerja. Jadi bawahan melakukan tindakan penyelewengan, pimpinan juga terlibat di dalamnya, tidak melakukan pengawasan, tidak mengambil tindakan. Justru di situ akhirnya mau nggak mau ya sudah kita manfaatkan sistem gitu ya. Kita manfaatkan sistem membuat suasana kerja bagaimana ya? Permisif gitu terhadap pelanggaran. Ya, ini ada permisif terhadap pelanggar, ada pembiaran gitu ya, ada pembiaran terhadap pelanggaran. Dan jamaknya ketika pimpinan itu kadang-kadang posisinya serba salah ya teman-teman. Kadang-kadang pengen menegur, tetapi yang ditegur adalah bawahannya yang merupakan andalan misalnya ya. Wah itu andalanku nanti kalau dia mutung gimana, nanti tak tegur. Nah itu juga dilematis. Sehingga keberanian seorang pemimpin untuk menegur gitu, ataupun teman untuk menegur itu langka, langka gitu. Karena menegur teman atau menegur bawahan atau bahkan bawahan menegur pimpinan itu langkah yang beresiko. Jadi tidak semua orang bersedia melakukan itu gitu. Kebanyakan dari kita melakukan aksi diam. Wes ben lah, yang penting aku ora. Ya tidak. Itu langkah penyelamatan. Nah, sehingga pada akhirnya ini akan membentuk budaya kan, habit. Nah, nanti teman-teman akan tahu namanya habituasi. Ada tindakan, tindakan dilakukan berulang menjadi habit, habit kemudian menjadi karakter, menjadi budaya. Kita tidak boleh mengatakan ini budaya budaya pelanggaran. Nah, itu akan sangat ironis ya, karena budaya itu kan mengacu ke sebuah konsep adiluhur ya, dilestarikan, kemudian diamini semua orang. Kok bisa pelanggaran ini membudaya? Ini jangan sampai kita mengamini ya, teman-teman ya. Nah, budaya permisif, kemudian tadi yang disebutkan ya, ada kurangnya pengawasan pimpinan, yang ketiga karena lemahnya sistem sehingga celahnya ini dimanfaatkan, dan yang keempat yang tadi teman-teman sajikan pertama adalah karena ASN-nya kurang berintegritas. Empat hal ini yang menyumbangkan, paling tidak kita bisa melihat, menyumbangkan terjadinya manipulasi kehadiran melalui fake GPS. Ada tidak tindakan yang sudah diambil dari artikel itu tadi, dari berita? Apakah ada tindakan yang diambil? Mas Sindu mungkin mau memberikan ide hasil pembacaannya. Ada tidak, Mas, tadi tindakan yang diambil? Kalau tadi ya Bu ya untuk tindakannya cuman pembahasan di DPR itu. Oke, itu telaah ya. Telaah dari tingkatan pimpinan kita. Yang lain ada yang ingin memberikan suara? Tindakan apa yang diambil sebagai Izin, punishment? Iya, eh, ini dengan menerapkan sanksi, iya, dengan menerapkan sanksi yang iya. bertahap dan tegas seperti misalnya pemotongan gaji maupun tunjangan. Memotong gaji dan tunjangan. Ada TPP-TPP yang tidak dibayarkan ya. Mbak Umi, kira-kira Mbak, sanksi ini efektif nggak ya Mbak? Menimbulkan efek jera atau tidak ya Mbak Umi ya? Ya Bu, untuk jangka pendek mungkin iya. Cuma untuk jangka panjangnya tentu sistemnya harus diperbaiki lagi. Terus juga ini pembinaan kepada personalnya juga harus dilakukan juga Bu. Juga pengawasan tadi juga perlu dilakukan gitu. Iya. Terima kasih Mbak Umi. Tadi Mbak Umi menyatakan kita dengar semua ya. Jadi sanksi ini hanya untuk jangka pendek gitu ya, menimbulkan kesan seolah pimpinan bertindak gitu, seolah gitu. Tetapi yang disampaikan Mbak Umi adalah sudah menyasar kepada akar persoalannya. Tadi dilihat ada empat, kita kelola bersama, ketemu empat
masalah ya, dari sistem, dari pengawasan, kemudian dari pegawainya, kemudian dari budaya yang permisif itu harus ditangani semua teman-teman. Karena kalau tidak, kita tuh seperti kalau di Blado ya itu tidur musim hujan begini, ini nggak musim hujan, musim kemarau di Blado tidur dengan sehelai sarung, kepalanya kedinginan, kakinya nggak ketutup, ditutup, kepalanya terbuka gitu ya. Jadi ini dilematis, harus menyeluruh. Kalau sistemnya tok yang disalahkan, yang dibetulkan, orangnya tidak dibina, ini nggak akan selesai. Orangnya dibina mati-matian, ikut pelatihan, berintegritas, berakhlak, kemudian sistemnya dibenerin, tetapi pengawasannya tidak diatur sistem monitoringnya, ini nanti juga akan jebol pada saat-saat tertentu. Atau pimpinan sudah memperbaiki dengan oke gitu ya, pemerintah pusat sudah memberikan arahan, sudah memperbaiki sistem, pengawasannya sudah jalan, terus orang-orangnya mulai dilatih tapi tidak dibudayakan, tidak kemudian digalakkan gitu ya, apa sih namanya, tidak dibikin habit. Nah, perlu ada namanya habituasi seperti teman-teman Latsar agar nanti ini membudaya. Menjadi ASN profesional ini bukan hal yang instan, begitu ya. Butuh proses lama, bertahap, akan teruji dari waktu ke waktu. Nah, ini teman-teman, apalagi kalau sudah menjadi PNS, nanti di tempat kerja akan memperoleh cerita-cerita ini ya dari atasan kita, dari rekan-rekan kita yang senior. Ah, kalau ini kita bisa atur begini caranya. Ah, kalau ini nggak usah lah, ini aja. Nggak usah terlalu ikut ketentuan, kita jalan. Oke, ada beberapa hal yang memang perlu penyesuaian dengan kondisi. Akan tetapi ada garis-garis batas gitu ya di ASN yang harus kita patuhi gitu. Kita ada garis yang harus dipatuhi, tetapi ada beberapa jenis layanan yang membutuhkan inovasi dan keluasan. Nah, nanti akan terasa ketika teman-teman sudah menjadi PNS, menjadi penghulu misalnya, aturan untuk tidak menerima penghasilan di luar. Nah, itu menggoda ya, tidak menerima penghasilan di luar dari jasa profesi yang menjadi hak kita, dari tukin, dari gaji dan sebagainya. Itu kan ada proses-proses godaan gitu ya, Bapak Ibu, teman-teman. Saya ini penghulu hari ini nikahin 5 orang. Tempatnya jauh-jauh, bensin keluar banyak, nggak nutup. Jadi kalau saya dikasih uang transport, tuh nanti saya pakai buat transport betulan begitu ya. Ada godaan-godaan seperti itu untuk menerima pemberian di luar hak kita dengan dalih satu hadiah, dua sudah budaya timur begitu ya, memberikan sesuatu, atau misalnya jangan menolak rezeki, itu godaan-godaan untuk integritas kita. Jadi akan ada persoalan-persoalan yang menggoda itu ya, kondisi-kondisi yang menggoda kita untuk menerima pemberian-pemberian di luar hak kita. Cukup banyak. Di luar itu teman-teman masih bisa bilang tidak, oh maaf, atau diterima tapi dilaporkan ke KPK sehingga teman-teman nanti menerima itu ya, menerima ada surat atau ada keterangan bahwa Anda telah lapor gratifikasi ke KPK. Tetapi akan ada suatu nuansa di mana kita itu ingin mempertahankan integritas namun disertai ancaman. Kabeh koncone do nompo, mosok kowe ra gelem nompo, nyalai. Gitu. Diancam gitu ya. Ada ancaman misalnya dikucilkan, ora bolo kayak anak kecil ya. Ora dibalani, ora podo koncone gitu, dikucilkan, tidak ikut kegiatan-kegiatan, tidak dilibatkan dalam pengembangan kompetensi dan lain-lain. Itu adalah hal-hal yang mengancam ketika teman-teman ingin menegakkan integritas. Tentu ASN profesional ini jalan panjang seperti yang tadi saya sampaikan. Namun saya juga ingin melihat bagaimana sih pembacaan teman-teman ini mengenai ASN profesional. ASN profesional itu
makhluk apa gitu ya kalau saya ingin tanya. Kan sering nih kita mengatakan, oh saya ingin menjadi ASN yang profesional. Tapi ASN profesional itu ASN yang bagaimana? Coba tolong wujudkan ini dalam bentuk satu dua kata, kata kunci gitu ya. Satu dua kata agar saya makin paham yang teman-teman mau, yang teman-teman maksud dengan ASN profesional itu apa. Saya sudah kopikan link di chat meeting ya, di meeting chat di sini, menti.com, terus kemudian ada kode gitu ya, terus kemudian di meeting chat di sini ada link, boleh teman-teman bergabung. Sini sudah ada 7. Nah, silahkan teman-teman menuliskan gagasannya mengenai ASN profesional itu yang bagaimana sih? Dalam satu dua kata saja atau menggunakan kata kunci saja. Berakhlak, berkompeten. Oke. Nanti akan muncul kata-kata yang dijawab oleh lebih dari satu atau dua orang, dia akan dicetak lebih besar gitu ya. Ini word cloud. Disiplin, oke. Bertanggung jawab, berkompeten, berintegritas. Oke, berakhlak ada lebih dari 2 sepertinya. Ada berakhlak. Berakhlak ini tentu bisa dimaknai 2. Satu, menjunjung tinggi moral, begitu ya. Yang kedua adalah memiliki core values atau nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Berkhidmah negara, baik dan benar, jujur, adaptif, mengikuti zaman ini agak selaras dengan adaptif begitu ya. Bertanggung jawab. Oke, sudah ada 14. Ah, boleh sama, boleh beda. Tentu lebih banyak sudut pandang lebih baik gitu. Tetapi kalau jawabannya sama, tentu tidak jadi soal. Mm-mm. Bertanggung jawab ada yang baik hati. ASN yang baik hati ya, tidak sombong, rajin menabung. Bukan itu jawaban tambahan ya. Baik dan benar. Mm-mm. Disiplin, kompeten mendapatkan tambahan. Nanti kita akan lihat terjemahan teman-teman dari berakhlak, dari kompeten, dari amanah, adaptif, disiplin, berintegritas, baik dan benar, baik hati, jujur, mengikuti zaman, adaptif, itu apa gitu ya. Nanti kita akan lihat. Mm-mm. Melayani, oh ini ada jawaban baru, terima kasih. Jadi yang profesional itulah yang adalah yang melayani, begitu ya. Melayani sepenuh hati, melayani dari hati terdalam gitu ya. Melayani dengan amanah. Oke, 19. Maaf Bu Ida, maaf ya. Kita sampai jam berapa Bu Ida? Sekarang. Ini saya mohon waktunya sampai 11.30 ya. Sampai Siap, nanti ada siap, penjelasan siap. tugas Nggih. Pak Agus. Mm-mm. Siap. Ini hari Jumat ya, tentu teman-teman yang Muslim, pria gitu, nanti ada persiapan, saya kira 11.30 masih bisa masuk. Oke, ini adalah jawaban dari teman-teman yang berusaha membumikan konsep ASN profesional. Oke, kita bungkus ASN profesionalnya. Saya lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Berdasarkan kata teman-teman di sini ya, apa yang menjadi sumbangsih jawaban teman-teman di sini, saya ingin dijabarkan indikator ASN profesional yang tadi itu apa? Sikap dan perilakunya itu bagaimana? Menggambarkan yang teman-teman tadi ketikkan. Misalnya disiplin,
Apa di indikator disiplin? Bagaimana sikap dan perilaku disiplin? Kemudian teman-teman menjawab, misalnya tadi kompeten. Apa indikator kompeten? Bagaimana sikap dan perilaku kompeten itu? Apa indikator apa tadi ya? Berakhlak. Bagaimana sikap perilaku berakhlak? Apa indikator melayani? Bagaimana sikap perilakunya? Apa indikator baik dan benar? Bagaimana sikap perilakunya? Apa indikator amanah? Bagaimana sikap perilakunya? Ini lebih ke jawaban yang tidak singkat, jadi boleh mengelaborasinya, tapi dipastikan jawabannya tidak terlalu panjang ya, jangan berparagraf-paragraf karena ini juga terbatas. Silahkan sharing. Nah, ini baru sedang mengetik-mengetik ya. Indikatornya apa ini? Melayani dengan hati. Boleh dibaca sendiri ya. Ini ada teman kita yang sudah sharing. Oke, baik. Mampu menerapkan nilai-nilai berakhlak dimanapun ia berada. Mampu menyelesaikan persoalan sesuai bidangnya. Tentu kalau Anda peranata komputer, mampu menyelesaikan persoalan yang kaitannya dengan jaringan, dengan IT, begitu ya. Tapi kalau guru, tentu persoalan-persoalan yang kaitannya dengan kependidikan, pembelajaran. Berakhlak secara istiqomah, ya. Apalagi ini ya. Luas atau sesuai dengan norma yang sesuai dengan aturan regulasi yang ada. Kemudian bertanggung jawab mengetahui tugas dan kewajiban sebagai seorang ASN, mampu berinovasi dan berkembang menjawab tantangan zaman, keren ya. Menerapkan nilai-nilai berakhlak. ASN profesional itu berkhidmah pada negara, indikatornya bekerja untuk melayani dengan ikhlas, bertanggung jawab dengan kebutuhan masyarakat, jalan waton hubul waton, minal iman. Oke. Mampu menerapkan nilai berakhlak baik di dalam lingkungan kerja maupun lingkungan masyarakat. Siap berubah. Nah, ini teman-teman saya ajak membaca ini melalui sebuah niat tulus ya, niat tulus dari dalam diri kita. Saya yakin semuanya pengen jadi ASN profesional. Ada nggak yang pengen jadi ASN abal-abal? Nggak ada kan? Semuanya ingin profesional. Maka kita baca ini dengan kata-kata, mulai sekarang saya akan terus belajar. Ini ya, kita bacanya begitu. Mulai sekarang saya akan siap berubah, siap belajar, lincah hadapi perubahan zaman. Mulai sekarang, saya akan menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sepenuh hati, terus menambah kompetensi diri, mengikuti perkembangan zaman. Mulai sekarang, saya akan mampu menunjukkan keselarasan nilai-nilai yang diyakini dengan tindakan dan ucapan. Ini yang teman-teman tulis, ini yang teman-teman niatkan dalam hati sebagai sebuah pijakan. Nanti kita mengabdi sebagai PNS itu akan seperti apa? Kalau tadi menulis ASN profesional berakhlak, ya jadikan itu sebagai warnamu. ASN profesional disiplin, jadikan itu ya sebagai pakaian kita. Pakaian kan kita pakai ya. Sehingga kalau disiplin ini kan malu ya teman-teman ya. Kita seperti nggak pakai baju. Jadikan itu pakaian kita. Berintegritas, jadikan itu pakaian kita. Berorientasi layanan jadikan. Jadi kalau kita melepas itu, malu kita, nggak punya martabat kita. Begitu ya. Ini lebih mendalam ke mindset kita sendiri bahwa yang kita sebut sebagai ASN profesional, indikator, sikap perilakunya itu adalah arahan nanti kita menuju ke sana. Tentu masing-masing kita memiliki
sudut pandang yang berbeda, tidak masalah. Saya tidak dalam posisi meluruskan mana yang benar, tidak. Seiring sejalan nanti akan ada pergeseran, akan ada penambahan, bahwa ternyata yang menjadi ASN profesional, Bu, itu bukan harga mati gitu ya, bukan seragam, itu tentu itu warna-warni. Ya, nanti akan mengetahui di dalam proses kita menjadi ASN. Saya stop share gitu. Memang ini masa pertemuan kita tidaklah lompat teman-teman nanti setelah ini tuh kan oke di recordingnya ya. Untuk yang teman-teman diminta untuk membuat journal. Learning journal itu rekaman video dengan durasi maksimal 3 menit maksimal. Nanti kenalan dulu, misalnya ya sebut nama ya, sebut nama. Saya dari kelompok 4 ini 19 sendiri ya. Kemudian di media sosial, entah itu Instagram, kumpulkan di BLC, di paste di BLC nanti akan ada kotak ya, kotak online text nanti disematkan di situ. Nah, tugas individu yang kedua, sebentar, untuk yang pertama LK1 teman-teman mengumpulkannya maksimal malam ini ya, pukul 9. Saya kira cukup waktu. Untuk tugas individu yang kedua, teman-teman membuat video. Video yang kedua ini, tolong didengarkan baik-baik. Dikumpulkannya maksimal hari ke-12 yaitu hari Selasa. Tapi teman-teman punya waktu untuk mencicil mulai dari hari ini, mungkin besok, Sabtu Minggu kan untuk latsar off. Jadi teman-teman bisa merancang ya. Video aku, instansiku, dan rencana kontribusi dalam mewujudkan smart governance. Ini buatlah sebuah konten video, durasi maksimalnya 3 menit. Unggah di media sosial masing-masing, tag IG-nya BDK Semarang, semuanya ya, tag IG-nya BDK Semarang, kemudian juga ada Latsar 2025, nanti akan ada lembar khusus di setiap LK, setiap penugasan di BLC, saya akan sematkan keterangannya. Pengumpulan link juga melalui BLC, tidak usah kolajen, maksimal hari ke-12. Hari ini, selain learning journal, yang dikumpulkan lagi adalah analisis isu aktual. Ini kan ada kelompok 3, kelompok 4. Saya berharap nanti salah satu mengambil isu terkait manajemen ASN, yang satunya mengambil isu terkait smart ASN. Masing-masing kelompok, baik itu manajemen ASN maupun smart ASN, mengidentifikasi 5 isu. 5 isu ya, tidak usah banyak-banyak. 5 isu diidentifikasi, dideskripsikan, diberikan data, fakta, begitu ya. Nah, yang kaitannya dengan manajemen ASN atau smart ASN sesuai kelompoknya. Berikan alternatif pemecahan isu tersebut. Nah, ini nanti diberikan alternatif pemecahan isu tidak hanya satu gitu ya, tetapi boleh misalnya satu isu ada 2 alternatif, satu isu 2 alternatif, silahkan. Kalau hanya satu alternatif saja ya nggak apa-apa, tapi saya ingin melihat apakah alternatif tersebut tepat
Begitu. Kemudian filenya diketik terserah apakah di Microsoft Word atau di Canva atau di PowerPoint dan sebagainya. Bentuknya file PDF. Nanti yang diupload file PDF, semua peserta mengupload di PLC, tetapi yang diupload sama gitu ya. Untuk satu kelompok filenya sama. Oke, saya kira untuk tugas hari ini nanti bisa cermati kembali melalui file ini atau nanti di BLC ya. Saya belum membuat ruang pengumpulan. Setelah ini saya akan langsung kerjakan untuk BLC-nya. Saya akan buatkan satu ruang upload tugas individu, tugas kelompok LK1, 2, dan 3. Kayak gitu ya, teman-teman. Sebagainya. Saya mohon maaf setulus-tulusnya, tidak ada maksud untuk menyinggung satu dan lain pihak ya teman-teman. Kita dalam proses belajar bersama, semoga apa yang tadi disampaikan bermanfaat untuk teman-teman dan kita akan bertemu lagi besok hari Senin mengikuti arahan dari panitia untuk jam-jam tatap mukanya. Terima kasih, saya akhiri di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pamit undur diri. Selamat siang, berkah dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Beri tepuk luar biasa buat Mbak Ida Fitri Dianingrum. Bu Ida, makasih banget pagi hari ini luar biasa mendampingi Bapak Ibu sekalian. Kami atas nama peserta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk pertemuan pertama dan dilanjut untuk pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Selamat jalan Bu Ida Fitri Dianingrum. Selamat beristirahat. Mungkin habis Jumat sampai sore nanti masih dikejar kegiatan lain Bu Ida nih. Iya. Jaga kesehatan. Luar biasa kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Ida. Berdiri ya. Ya. Terima kasih, Bu. Bapak Ibu, pertemuan kita untuk hari ini sampai sekian dulu ya. Jangan lupa absen. Absen jangan lupa. Kegiatan-kegiatan kecil hal kecil yang sering mungkin kita lupakan. Mending kita absen pagi. Nah, kegiatan ringan, absen, terus kita masuk ke kegiatan-kegiatan berikutnya. Meskipun hal kecil, kadang kita sering mengabaikan menjadi beban secara tidak sadar. Akhirnya malah lupa. Itu jangan sampai ya Bapak Ibu. Karena ini berpengaruh pada penilaian kehadiran Bapak Ibu semua. Oke, kita tutup Zoom kita siang ini. Bapak Ibu jangan lupa tugas-tugas yang akan di-upload untuk nanti malam dan jurnal agenda 2 juga siapkan untuk kita upload terakhir untuk agenda 2 hari Ahad sampai jam 11.59 ya. Kita selalu jangan lupa itu. Kita akhiri sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan meninggalkan ruangan.